warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutri Bobi dan saya Febian Nafian. Ini kami akan menjelaskan materi metabolisme. Kira-kira ada yang tahu gak nih metabolisme itu apa? Metabolisme merupakan proses biokimia dari makanan dari sebuah energi dalam tubuh. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme merupakan molekul senyawa yang kompleks dan akan dipecahkan menjadi molekul yang sederhana menjadi energi. Contohnya seperti kalori. Nah, katabolisme ini memiliki 4 tahapan, yaitu ada apa aja sih? Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada apa? Transport energi. Mari kita lihat. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis ini pemecahan glukosa. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirofat berkarbon. Glikolisis ini terjadi di sitosol. Proses glikolisis berperan penting dalam merangsang pembentukan insulin atau mengatur kadar gula darah. Proses ini juga bisa membantu sel-sel tubuh menghasilkan glukosa sebagai energi. Lalu ada tahapnya. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa ini menghasilkan ATP menjadi ADP, lalu berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Berubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini menghasilkan ATP menjadi ADP, lalu berubah lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, teman-teman, setelah kita melalui proses glikolisis, saat ini kita akan memasuki pada proses dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis yang ada dalam sitosol memiliki 3 atom karbon. Karbon itu dilambangkan dengan huruf C. Dapat kita lihat dalam asam pirufat ini memiliki 3 huruf C. Itu artinya kita memiliki 3 atom karbon. Lalu terjadinya suatu perpindahan tempat dari sitosol ke dalam mitokondria dengan cara protein transport. Yang terjadi pertama kali yaitu pelepasan 1 atom karbon dalam bentuk karbon dioksida. Yang tadinya kita memiliki 3 atom karbon dikurangi 1 atom karbon karena lepas. Jadi saat ini kita memiliki 2 atom karbon. Lalu terjadinya suatu reduksi. Reduksi sendiri memiliki arti penambahan elektron ke suatu zat yang terlibat dalam reaksi redoks. NAD merupakan singkatan dari nikotinamida adenina dinukleotida atau koenzim yang ditemukan di semua sel hidup. NAD ini akan menjadi NADH dan H+. NADH merupakan molekul NAD yang tereduksi dengan penambahan 1 atom hidrogen. NADH berperan sebagai elektron, sedangkan H+ berperan sebagai proton. Lalu terjadinya pengikatan dengan koenzim A. Koenzim A sendiri memiliki arti suatu senyawa pengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Dan hasil dari proses ini yaitu asetil CoA. Dapat kita lihat rumusnya di sini ya. Dapat kita simpulkan bahwa dekarboksilasi merupakan reaksi yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepas karbon dioksida dari asam pirufat yang dibentuk oleh glikolisis. Jadi dekarboksilasi ini memiliki tujuan mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA. Setelah kita melalui proses dekarboksilasi oksidatif, kita akan melanjutkannya ke dalam siklus Krebs. Asetil CoA yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif
akan mengalami kondensasi dengan oksaloasetat sehingga menghasilkan 6 atom karbon yang disebut sitrat. Pada tahap ini terjadinya pelepasan koenzim A dan enzim yang berperan yaitu enzim sintase. Arti dari kondensasi yaitu proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair seperti pengembunan. Tahap yang kedua yaitu sitrat akan berubah menjadi isositrat. Reaksi yang terjadi pada tahapan ini yaitu isomerisasi atau pengubahan senyawa satu ke senyawa lain dengan rumus yang masih sama. Maka atom karbonnya juga berjumlah 6, tetap sama. Di tahap ini terjadinya proses dehidrasi atau pelepasan molekul H2O serta terjadi juga proses hidrasi, yaitu penambahan molekul H2O. Tahap yang ketiga yaitu isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat yang menghasilkan 5 atom karbon. Itu artinya mengalami pelepasan 1 atom karbon, sehingga terjadi pula pelepasan elektron yang akan diterima oleh NAD+, lalu dibentuklah NADH. 1 atom karbon yang dilepaskan akan membentuk karbon dioksida, dan enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, yaitu alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil KOA. Pada tahap ini terjadi lagi pelepasan 1 atom karbon. Selain itu terjadi juga penambahan KOA dan reduksi pada NAD+ menjadi NADH. Enzim yang berperan yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil KOA diubah menjadi suksinat. Reaksi yang terjadi yaitu fosfat inorganik berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A, sehingga fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun di dalam beberapa sel, GTP akan ditransfer lagi ke dalam ADP, sehingga membentuk ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil KOA sintase. GDP merupakan singkatan dari guanosin difosfat. GTP singkatan dari guanosin trifosfat. ATP singkatan dari adenosin trifosfat. Sedangkan ADP singkatan dari adenosin difosfat. Tahap yang keenam, suksinat akan diubah menjadi fumarat. Reaksi yang terjadi yaitu pelepasan elektron yang akan ditangkap FAD dan membentuk FADH2. Enzim yang berperan yaitu suksinat dehidrogenase. FAD merupakan flavin adenina dinukleotida atau kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme yang vital. FADH2 yaitu koenzim yang berasal dari vitamin 2 atau riboflavin. Tahap yang ketujuh, fumarat menjadi malat. Terjadinya hidrasi atau penambahan molekul H2O. Enzim yang berperan yaitu fumarase. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8. Malat diubah kembali menjadi oksaloasetat. Tahap ini membentuk NADH dari NAD+. Enzim yang berperan yaitu malat dehidrogenase. Jadi, dalam siklus Krebs ini menghasilkan 2 FADH2, 6 NADH, serta 2 ATP. Siklus Krebs memiliki arti serangkaian reaksi kimia yang digunakan oleh semua organisme aerobik untuk menghasilkan energi melalui oksidasi asetat yang berasal dari karbohidrat,
lemak, dan protein menjadi karbon dioksida. Memasuki tahap yang terakhir yaitu ada transport elektron. Sebelum ke tahapannya, mari kita berkenalan dengan strukturnya. Di sini sudah ada angka dan suatu keterangan. Nah, satu itu artinya kompleks protein 1. Yang kedua, kompleks protein 2. 3 yaitu kompleks protein 3. Yang keempat juga kompleks protein 4. UB merupakan ubiquinon. SIC adalah sitokrom C. Dan yang terakhir yaitu ada ATP sintase. Nah, jadi transport elektron itu merupakan NADH dan FADH2 hasil dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan diproses menjadi ATP. Tahapan yang pertama terjadi yaitu NADH akan memasuki ke dalam membran dalam mitokondria dan mengeluarkan elektron ke dalam kompleks protein 1, sehingga NADH akan menjadi NAD. Nah, dalam kompleks protein 1 ini, elektron akan berpindah ke dalam ubiquinon, sehingga saat melewati kompleks protein 1 menyebabkan keluarnya satu molekul H+. Dari ubiquinon ini akan berpindah lagi ke dalam kompleks protein 3. Nah, setelah itu elektron akan berpindah lagi ke dalam sitokrom C, sehingga saat melewati kompleks protein 3 menyebabkan keluarnya H+ ke dalam membran antarruang. Dari sitokrom C ini, elektron akan berpindah lagi ke dalam kompleks protein 4 dan mengeluarkan lagi satu molekul H+. Setelah itu, pada tahapan yang terakhir yaitu elektron akan menuju ke dalam oksigen sehingga berikatanlah elektron, oksigen, dan H+, menghasilkan H2O. Nah, H+ yang kita dapatkan tadi akan memasuki ke dalam ATP sintase. Setiap H+ akan menghasilkan satu ATP. Dikarenakan ini ada 3 H+ sehingga menghasilkan 3 ATP. Sementara itu, untuk tahapan pada proses FADH2 yaitu diawali dengan mengeluarkan elektron. Kemudian elektron tersebut akan ada pada kompleks protein 2, sehingga terbentuklah FAD. Elektron yang ada pada kompleks protein 2 kemudian akan ditransport kepada ubiquinon. Nah, dari ubiquinon ini, elektron akan ditransport ke dalam kompleks protein 3. Dari kompleks protein 3, elektron akan ditransport pula ke dalam sitokrom C. Nah, di bagian transport elektron dari kompleks protein 3 ke dalam sitokrom C ini menyebabkan keluarnya satu molekul H+. Elektron dari sitokrom C akan ditransport pula ke dalam kompleks protein 4. Nah, di sini juga mengakibatkan keluarnya satu molekul H+. Pada tahapan yang terakhir, elektron akan diterima oleh oksigen, sehingga terbentuklah H2O. Nah, H+ yang tadi kita dapatkan dari keluarnya dari kompleks protein 3 dan kompleks protein 4 ini akan memasuki ke dalam ATP sintase. Setiap satu molekul H+ akan menjadi satu ATP. Di sini terdapat 2 molekul H+, sehingga terbentuklah 2 ATP. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan transport elektron NADH dan FADH itu terdapat pada hasilnya. Dalam NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan pada FADH2
mendapatkan 2 ATP. Terima kasih telah menonton. Cakep. Saya Sophie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.